Ya, Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Yardi Husaini kembali menemani Anda dalam program obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, pemerintah Jerman, Inggris, dan Swiss melalui lembaga GIZ akan mengucurkan dana hibah kurang lebih 362 miliar untuk pengembangan bus Rapid Trans dengan anggaran kurang lebih 326 miliar rupiah. Dan menyikapi dana hibah tersebut, lantas bagaimana pengelolaan anggaran dan rencana pengembangan proyek ini yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Nah, itu akan kami perbincangkan pada malam hari ini dan telah hadir bersama saya dua narasumber saya. Ada Bapak Jasman Launtu selaku Kabid Moda Transportasi di Sub Makassar. Pak, Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Yardi dan pemirsa di mana saja berada. Ya, terima kasih telah hadir dan telah hadir juga bersama saya Bapak Nursyam AS selaku pengamat tata kota. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, terima kasih dan sebentar juga akan hadir bersama kami Ibu Kadriati selaku pengamat transportasi. Pemirsa, saya ke Pak Jasman Launtu dulu terkait selaku Kabid Moda Transportasi di Makassar bahwa kemarin juga bahwa ada informasi Kota Makassar atau Provinsi Sulsel juga akan mendapatkan kucuran dana hibah untuk pengembangan BRT, Pak. Lantas seperti apa kira-kira bantuan yang akan diberikan dari pihak luar seperti itu? Ya, jadi begini, ada program yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan bagaimana, ini program nasional, bagaimana untuk mewujudkan transportasi massal di kota-kota yang ada di Indonesia. Oleh Kementerian Perhubungan itu melakukan kerjasama dengan lembaga donor dalam ini GIZ. Nah, dalam proses perjalanannya kami dari Kota Makassar yang diincar karena di situ ada 5 kota yang akan diberikan menjadi pilot project terkait dengan proyek percontohan yang dimaksud angkutan massal yang dimaksud. Sekitar awal Maret 2019 kami diundang oleh Kementerian Perhubungan untuk memperbincangkan hal tersebut, untuk menindaklanjuti. Kemudian kemarin di September pihak Kementerian Perhubungan bersama lembaga donor itu datang langsung berkunjung ke melakukan audiens komunikasi langsung ke Bapak Wali Kota bahwa mereka akan menunjuk Makassar sebagai salah satu kandidat untuk menjadi percontohan. Dan alhamdulillah kemarin terrealisasi dengan adanya nota kesepahaman yang dibangun antara pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, kemudian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam rangka membangun pilot proyek tersebut. Jadi proyek ini namanya adalah Sutrinama dan Indobus. Sutrinama itu adalah Sustainable Transportation Urban Transportation Indonesia. Sutrinama itu yang disponsori oleh pemerintah Swiss dan Inggris. Kemudian yang mendampingi ada Indonesian Development Bus Trade Corridor, yang dalam hal ini sponsornya adalah dari pemerintah Swiss. Jadi Jerman, Swiss, Inggris, yang kolaborasinya itu adalah GIZ. Sehingga terbangunlah kesepahaman, sehingga insya Allah berdasarkan kesepahaman yang sudah dibangun itu akan dilakukan tindak lanjut terkait dengan mewujudkan bagaimana angkutan publik, angkutan massal yang ada di Kota Makassar itu. Terkait bagaimana mewujudkan angkutan massal. Maksud saya di sini ada 326 miliar untuk 5 kota dan Makassar juga termasuk bagian dari 5 kota itu yang akan mendapatkan bantuan dana dari Jerman, Inggris, dan Swiss itu, Pak. Tapi kalau kita melihat bahwa gambaran BRT dari Kota Makassar dan juga bagaimana pengembangan yang akan dibantu dari pihak luar ini, sebenarnya spesifikasi pengembangan sustainable transportation yang seperti apa yang dimaksud di sini? Jadi Sutrinama dan Indobus. Jadi berdasarkan pertimbangan oleh Kementerian Perhubungan penilaian kepada kota-kota yang ada di Indonesia, itu terpilih 2 kota di Pulau Jawa dan 2 kota di Pulau Sumatera. Jadi di Jawa itu ada kota Bandung dan kota Semarang, kemudian di Sumatera kota Batam dan kota Riau. Nah, yang terakhir adalah di Pulau Sulawesi. Kota Makassar mendapatkan itu. Nah, dalam prosesnya nanti di tahun anggaran 2019 ini oleh pihak GIZ itu sudah melakukan pra-feasibility study, prakelayakan. Jadi sementara berlangsung dan mungkin kita rencanakan termasuk dengan Dinas Perhubungan Provinsi Selatan
kita akan melakukan focus group discussion FGD terkait itu, kemudian juga oleh pihak JEZ akan melakukan kick off nanti juga untuk membahas, memberi mungkin kita undang beberapa stakeholder, termasuk mungkin Pak Nursam kita undang, Bu Kadriati kita undang untuk berikan masukan-masukan terkait dengan pengembangan angkutan massal nanti yang akan dibuat. Nah, pada tahun 2020 nanti akan dilakukan feasibility study. Nah, setelah ada feasibility study-nya nanti akan kelihatan bagaimana model angkutan massal, tentu terintegrasi dengan moda transportasi yang lain. Iya, betul. Ya, seperti sekarang kan kita lihatlah nanti dari hasil kajian yang dilakukan nanti, bagaimana model yang akan muncul. Nah, berdasarkan model yang akan muncul nanti di 2020, pada tahun 2021 perencanaannya akan dilakukan pembangunan infrastruktur yang menunjang layanan BRT itu. Nah, sehingga direncanakan di 2022 nanti akan sudah bisa beroperasi. Itu harapan ya, sesuai kita harapkan mungkin 2020 akan ada pengoperasian. Kita akan sebentar bertanya lagi Pak terkait bagaimana BRT, dan saya ke Pak Nursam dulu, bagaimana kita lihat menyikapi akan adanya bagaimana pengoptimalisasian kita lihat untuk moda transportasi umum khususnya BRT, Bang. Nah, kita melihat bahwa di Kota Makassar sendiri urgensi untuk moda transportasi umum seperti ini, apakah sudah seperti apa kebutuhannya untuk di Kota Makassar, Pak? Jadi untuk angkutan massal suatu kota itu memang sangat diperlukan dan sangat penting. Bahkan salah satu ukuran suatu kota bahwa dia berhasil dan baik apabila sistem transportasi angkutan massalnya itu betul-betul menjadi suatu angkutan yang primadona. Karena memberikan suatu dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, khususnya masalah kemacetan arus lalu lintas di jalan. Nah, oleh karenanya penyelenggaraan daripada angkutan massal, apalagi ini adalah BRT, itu adalah memang sangat penting. Hanya saja kalau kita mau melihat sampai yang ada saat ini, sebagaimana kalau kita lihat yang ada BRT yang ada Maminasata, boleh dikata bahwa masih ada sesuatu yang perlu barangkali dipikirkan. Masih ada sesuatu yang perlu barangkali diperbaiki sehingga peran daripada angkutan massal ini itu betul-betul bisa menjadi sesuatu yang sangat penting di Kota Makassar. Jadi bukan saja kita bagaimana mau mengadakan sarananya, tetapi ya tentu kita harus melihat bagaimana kesiapan daripada infrastrukturnya, terutama untuk jaringan jalan yang harus dilewati, dilintasi oleh angkutan itu. Nah, tentu kan kita bisa melihat bagaimana kondisi daripada Kota Makassar. Dan kemudian terkait daripada angkutan umum atau angkutan massal ini, salah satu hal yang mesti juga perlu kita pikirkan bagi sebagian kota-kota yang sering tidak mendapatkan suatu perhatian, yaitu aspek sosial budaya masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sosial budaya masyarakatnya, bagaimana menyikapi bagaimana kebutuhannya terhadap angkutan massal itu sendiri. Nah, kalau kita melihat keseharian daripada masyarakat Kota Makassar, memang masih sangat membutuhkan sekali angkutan umum. Ya tentunya kan yang lebih presentatif, lebih bagus lah. Dan itu adalah merupakan suatu kota, ya apalagi Kota Makassar ini kan sudah menjadi kota besar atau kota metropolitan. Bang, kita melihat mungkin digadang-gadang bahwa bagaimana BRT ini akan mengkoneksikan ini khusus wilayah spesifik Maminasata. Nah, kita lihat bahwa bagaimana mungkin pengembangan baik infrastruktur, bahkan juga beberapa halte yang ada di Kota Makassar dan di sekitarnya juga, ini apakah menurut Abang sendiri, apakah memang sudah memenuhi spesifikasi dan juga kebutuhan masyarakat dengan moda transportasi yang akan diterapkan nanti, yang akan dioptimalisasi khususnya di Maminasata ini, Bang, seperti apa? Nah, itulah tadi saya katakan bahwa ada sesuatu yang perlu barangkali kita cermati terkait daripada penyelenggaraan angkutan massal ini tadi. Terutama menyangkut mengenai posisi atau letak daripada halte-halte yang merupakan suatu titik simpul bagi penumpang yang akan menggunakan daripada angkutan massal itu tadi.
Kemudian kalau kita melihat yang ada saat ini, di mana jumlah daripada halte yang ada saat ini itu bisa kita lihat bahwa ada beberapa halte yang belum berfungsi, belum berfungsi. Ada yang sudah berfungsi tetapi tidak maksimal. Nah, tentunya ada sesuatu hal yang perlu barangkali kita pikir tadi, bahwa apakah lokasi dan tempatnya itu sudah sesuai daripada keinginan dan kebutuhan daripada masyarakat. Karena lagi-lagi ini masyarakat kan yang mau menggunakan. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, oke. Ya, kita tahan dulu Mas, dan pemirsa, saya mengajak juga Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.